Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Dia Chandra Putri dari kelas B21 Manajemen. Dan juga dua teman saya yaitu Jessica Rahma Anggriani dan Ahmad Ali Yafi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus pada PT Nestle. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bu Tanti Widya Nurdiani MM. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang pada PT Nestle. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA yang berpusat di Vevey, Swiss dan telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di 189 negara dengan lebih dari 2.000 merek yang seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat. Sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan keafiatan termuka di dunia, Nestle mulai beroperasi di Indonesia tahun 1971. Nestle Indonesia kini mempekerjakan sekitar 3.200-an karyawan dan mengoperasikan 4 pabrik, yaitu Pabrik Kejayaan di Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denko dan Berben, Pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah minuman instan Neste, Pabrik Karawang di Jawa Barat untuk memproduksi Denko, Milo, dan Cerelac, serta Pabrik Bandaraya di Jawa Tengah untuk memproduksi minuman siap saji, Berben, Milo, dan Nescafe. Selanjutnya akan saya teruskan. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Ali Yafi dari kelas manajemen 21B. Saya akan menerangkan tentang bab 2, aspek pasar dan pemasaran. Langsung saja, dalam dunia bisnis yang kompetitif seperti saat ini, PT Nestle Indonesia telah berhasil mencuri perhatian banyak orang dengan strategi bisnis yang unik dan inovatif. Sesuai dengan mutu mereka, Good Food, Good Life, PT Nestle Indonesia tak hanya fokus pada bisnisnya, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumennya. Tidak hanya itu, PT Nestle Indonesia juga memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan yang kuat. Mereka terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, termasuk melibatkan dan membantu komunitas sekitar mereka. Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan ini termasuk mengajarkan petani lokal tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan cara mendukung program pendidikan anak yang kurang mampu. Strategi bisnis tidak hanya relevan tetapi juga bersaing dengan pesaing lainnya. Secara keseluruhan, PT Nestle Indonesia telah membuktikan bahwa bisnis yang sukses tidak hanya tentang menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga kualitas produk, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan, dan berinovasi tentang berkesinambungan. Mohon maaf ya. Strategi bisnis yang mereka gunakan telah membawa mereka ke posisi teratas dalam industri makanan dan minuman dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen mereka. Bab 3, yakni aspek teknis dan teknologi. Salah satu keunggulan daya saing Nestle adalah kemanfaatan produk seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, disertai inovasi dan renovasi melalui proses riset yang dilakukan secara terus-menerus. Tim riset dan pengembangan produk Nestle selalu berusaha menciptakan produk berkualitas dalam pengembangan produk Nestle. Menggunakan pendekatan teknis disebut 60/40. Pendekatan ini menekankan produk yang diproduksi harus melalui proses uji rasa dengan minimum 60% konsumen memilih produk tersebut dibandingkan produk yang dikeluarkan oleh pesaing terdekat. Di samping itu, produk Nestle harus memiliki nilai gizi lebih. Produk yang tidak lulus uji rasa kemudian diformulasikan kembali hingga berhasil memenuhi konsep 60/40 tersebut. Yang keempat, ada aspek sumber daya manusia.
Sumber daya manusia tentunya Nestle memerlukan sumber daya dalam bentuk sumber daya manusia, infrastruktur, hingga pengetahuan. Nestle membentuk tim logistik tersendiri untuk memberikan dukungan yang cukup untuk mengimplementasikan pada Nestle tersebut. Manajemen dari Nestle yang akan bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya manusia ini. Pada dasarnya, tim logistik ini dipimpin oleh manajemen puncak yang bertanggung jawab penuh sebagai mediator antara manajemen puncak dengan tim lainnya. Selain itu, PT Nestle biasanya menggunakan rekrutmen secara terbuka yang berbeda di setiap lokasinya, dan perusahaan selalu mengutamakan orang-orang yang tinggal di negara tersebut untuk merekrut karyawan sesuai budaya perusahaan di negara tersebut. Namun, perusahaan Nestle selalu membawa tenaga ahlinya dari negara asal karena sumber daya manusianya masing-masing negara itu sangat berbeda. Yang kelima atau D, ada aspek hukum. Nestle mengoptimalkan sumber daya dan memanfaatkan sistem yang terintegrasi untuk menjamin kehalalan produknya. Dengan pengoptimalan semua fungsi dalam alur proses, dimulai dari persiapan sumber daya yang memadai dan kompeten, fungsi pengembangan produk, pemilihan pada supplier, penerimaan bahan, penyiapan bahan di gudang, proses produksi, penyimpanan barang jadi, hingga distribusi produk ke konsumen. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Laporan keuangan ini kami mengambil dari data pada tahun 2017-2018. 1. Rasio likuiditas meliputi A. Rasio lancar atau current ratio. Current ratio 2017 sama dengan current asset per current liabilities sama dengan 31.884 per 38.189 sama dengan 0,834 kali. Artinya, aset lancar perusahaan besarnya 0,8 kali lipat dari hutang lancar, sehingga perusahaan dengan menggunakan aset lancar dapat membayar seluruh hutang lancar. Dari hasil perhitungan current ratio 83% atau 0,83, artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp0,83 harta lancar dari perusahaan tersebut, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 0,8:1. Dari perbandingan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan masih tidak bisa menutup hutang lancar dengan aktiva lancar. Selanjutnya, current ratio 2018 sama dengan 41.000 per 43.30 sama dengan 0,952 kali. Artinya, aset lancar perusahaan besarnya 0,95 kali lipat dari utang lancar, sehingga perusahaan dengan menggunakan aset lancar dapat membayar seluruh utang lancar. Dari hasil perhitungan current ratio 95%, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp0,95 harta lancar dari perusahaan tersebut, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 0,95:1. Dari perbandingan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan masih tidak bisa menutup hutang lancar dengan aktiva lancarnya. Selanjutnya, B. Rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio 2017 yaitu current asset kurangi inventories per current liabilities sama dengan 31.884 dikurangi 9.177 per 38.189 sama dengan 31.878 per 38.189 sama dengan 0,594 kali. Artinya, dari hasil perhitungan quick ratio 59,4% atau 5,9 dibulatkan menjadi 6, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp6 harta lancar dari perusahaan tersebut, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan
hutang lancar adalah 6:1. Jika terjadi perbedaan yang sangat besar antara quick ratio dengan current ratio, berarti terjadi investasi yang besar pada persediaan. Quick ratio 2018 sama dengan current asset kurangi inventories per current liabilities sama dengan 41.003 kurangi 9.125 per 43.030 sama dengan 31.870 per 43.030 sama dengan 0,741 kali. Artinya, dari hasil perhitungan quick ratio 74,1% dibulatkan menjadi 7, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp7 harta lancar dari perusahaan tersebut, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 7:1. Jika terjadi perbedaan yang sangat besar antara quick ratio dengan current ratio, berarti terjadi investasi yang besar pada persediaan. Selanjutnya yaitu rasio kas atau cash ratio. Cash ratio 2017 sama dengan cash and cash equivalent per current liabilities sama dengan 7.938 per 38.189 sama dengan 0,207 atau 21%. Artinya, jika hanya mengandalkan kas dan marketable securities, perusahaan hanya dapat melunasi 21% hutang lancar dari hasil perhitungan kas rasio 21% atau 0,21, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,2 rupiah kas dan setara kas dari perusahaan tersebut, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 0,2:1. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya, semakin baik. Kas rasio 2018 sama dengan 4.640 per 43.030 sama dengan 0,107 atau 11%. Artinya, jika hanya mengandalkan kas dan marketable securities, perusahaan hanya dapat melunasi 11% hutang lancar. Dari hasil perhitungan kas rasio 11% atau 0,11, artinya setiap Rp1 hutang dijamin oleh 0,1 rupiah kas dan setara kas dari perusahaan tersebut, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 0,1:1. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Selanjutnya, 2 yaitu rasio profitabilitas, meliputi A. Profit margin, 1. GPM atau Gross Profit Margin. GPM 2017 sama dengan sales kurangi cost of goods sold per sales sama dengan 44.019 per 89.590 sama dengan 0,49 atau 49%. Artinya, untuk setiap Rp100 penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, Rp51 dipergunakan untuk menutup harga pokok penjualan, sehingga tersisa Rp49 saja untuk menutup biaya operasi. Dengan kata lain, dari total penjualan neto yang dihasilkan, 51%-nya habis digunakan untuk menutup HPP dan hanya 49% yang tersisa untuk menutup biaya operasional. Selanjutnya yaitu GPM 2018 sama dengan 45.369 per 91.439 sama dengan 0,50 atau 50%. Artinya, untuk setiap Rp100 penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, Rp50 dipergunakan untuk menutup harga pokok penjualan, sehingga tersisa Rp50 saja untuk menutup biaya operasional. Dengan kata lain, dari total penjualan neto yang dihasilkan,
50%-nya habis digunakan untuk HPP dan hanya 50% yang tersisa untuk menutup biaya operasional. Selanjutnya yaitu NPM atau Net Profit Margin. NPM 2017 sama dengan EIT per sales sama dengan 7.510 per 89.590 sama dengan 0,084 atau 8%. Artinya, untuk setiap 100 rupiah dari penjualan bersih yang dihasilkan, laba bersih yang tersisa hanya 8 rupiah. Sedangkan yang 92 rupiah habis untuk menutup HPP, biaya operasional dan pajak. Dengan kata lain, dari total penjualan itu yang dihasilkan, perusahaan hanya menyisakan 8% laba rugi. Perusahaan hanya menyisakan 8% laba bersih, sedangkan 92%-nya habis untuk menutup HPP, biaya operasional, dan pajak. Selanjutnya, NPM 2018 sama dengan 10.468 per 91.439 sama dengan 0,114 atau 11%. Artinya, untuk setiap 100 rupiah dari penjualan bersih yang dihasilkan, laba bersih hanya tersisa 11 rupiah, sedangkan yang 89 rupiah habis untuk menutup HPP, biaya operasional, dan pajak. Dengan kata lain, dari total penjualan neto yang dihasilkan, perusahaan hanya menyisakan 11% laba bersih, sedangkan 80%-nya habis untuk menutup HPP, biaya operasional, dan pajak. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menunjang pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap going concern atau keberlangsungan usaha, maka perusahaan perlu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk sustainability reporting atau laporan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan selalu memperhatikan unsur keberlanjutan, bukan hanya sesaat. Perubahan masyarakat yang semakin memahami hak-hak mereka mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan terhadap kepedulian sosial perusahaan. Perusahaan diminta untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang diambil dari lingkungan sosial kepada lingkungan sosialnya ataupun masyarakat. Atas masalah sosial yang ditimbulkannya, maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Pada intinya, CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk ikut dalam kegiatan yang bertujuan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, di samping kegiatan-kegiatan bisnis yang bertujuan untuk keperluan perusahaan dengan tetap memenuhi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi. 1. Ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik di lapangan maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini adalah hasil perjalanannya program CCV yang mempengaruhi aspek ekonomi baik pada PT Nestle Indonesia maupun mitra bisnis dan masyarakat sekitar. 1. Program yang dibentuk oleh PT Nestle Indonesia dengan koperasi susu yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya. Bentuk kegiatannya adalah dengan menyediakan pinjaman bunga rendah untuk penggandaan alat cooling unit atau pendingin susu, karena pada awalnya koperasi-koperasi yang ada masih sangat tradisional, tidak memiliki alat pendingin tersebut. Hal ini sangat penting agar susu yang disetorkan ke pabrik masih steril dengan adanya alat pendingin tersebut. 2. Memfasilitasi para peternak sapi untuk bisa mendapatkan akses pinjaman agar dapat menambah jumlah sapinya. Program ini PT Nestle Indonesia bekerja sama melalui koperasi. Jadi apabila peternak ingin mendapatkan
pendapatan pinjaman untuk menambah jumlah sapi perahnya bisa melalui koperasi langsung. Hal ini dimaksudkan agar dengan menambahnya jumlah sapi, diharapkan dapat meningkatkan pasokan susu dan terutama pendapatan dari peternak susu itu sendiri. 3. Selain pinjaman untuk menambah sapi, PT Nestle juga memberikan pinjaman untuk memiliki unit biogas melalui koperasi. Dari semua program tersebut, penulis mengambil hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut. 1. Dampak positif bagi aspek ekonomi PT Nestle dengan lengkapnya fasilitas yang dimiliki oleh koperasi-koperasi mitra PT Nestle akan dapat menambah pasokan susu segar di perusahaan dan meningkatkan jumlah produksi. Bagi koperasi, meningkatnya pendapatan karena banyaknya pasokan susu segar dari peternak sapi. Ketiga, kemudian bagi peternak susu segar juga akan meningkatkan pendapatannya karena selain jumlah susu yang disetorkan setiap harinya ke koperasi susu meningkat, harga susu per liter mereka juga dibeli dengan harga yang baik sehingga meningkatkan perekonomian para peternak.